Dan pemirsa, pemerintah telah menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Pemerintah menyatakan secara de jure FPI sudah bukan lagi organisasi sejak Juni 2019. Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Ada 6 alasan pemerintah melarang FPI, yaitu FPI tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai ormas, tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar sejak Juni 2019, dan anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan tertuang dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani pimpinan 6 kementerian atau lembaga, yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Ya kan sudah jelas itu merupakan organisasi yang dilarang segala aktivitas maupun penggunaan atribut semua, dan tentunya aparat keamanan akan menegakkan itu semua. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menghormati keputusan pemerintah melarang aktivitas organisasi Front Pembela Islam. Namun PAN akan mengkaji kembali keputusan pemerintah karena menilai FPI memiliki sepak terjang yang cukup baik dalam beberapa aksi kemanusiaan. FPI ini kan sebetulnya adalah satu organisasi yang saya kira juga pernah melakukan banyak kegiatan yang baik ya. Jadi mereka dulu waktu tsunami di Aceh itu mereka adalah organisasi terdepan yang juga tanpa pamrih untuk memberikan bantuan, dan luar biasa, dan itu saya kira terekam secara baik di dalam memori kita. Keputusan pelarangan FPI berlaku sejak 30 Desember 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat diminta melaporkan jika ada kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengumumkan status Front Pembela Islam sebagai ormas terlarang dan berikut 7 poin larangan. Pemerintah resmi melarang kegiatan FPI karena tidak terdaftar baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Selain itu, aktivitas FPI melanggar ketertiban, keamanan, dan yang bertentangan hukum seperti tindak kekerasan, razia sepihak, serta provokasi. Pemerintah juga melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah NKRI. Berikutnya, aparat penegak hukum berhak menghentikan kegiatan FPI yang melanggar hukum. Lalu masyarakat diimbau tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan penggunaan simbol FPI dan atribut FPI, serta melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Kementerian dan lembaga menandatangani surat keputusan bersama guna mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai perundang-undangan. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 30 Desember 2020.